Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Tim Park. Di sini kami akan menjelaskan dari laporan tugas proyek dari mata kuliah pemrograman mobile dengan aplikasi sistem manajemen parkir cerdas. Dengan beranggotakan ada Alnanda Kusuma dengan NIM 421, lalu ada Evani Ilham dengan NIM 440, dan ada saya sendiri Krisna Cakraningrat dengan NIM 449. Untuk job desk yang akan dibuat, yaitu pada Nanda Kusuma nanti akan menjelaskan mengenai membuat kode program XML, lalu membuat desain tampilan login dan utama. Lalu nanti ada Evani Ilham dengan NIM 440 akan membuat kode program activity yang membuat desain tampilan main dan layout. Untuk saya sendiri nanti akan membuat Firebase dan navigasi dari Maps dan menentukan titik lokasi serta membuat desain tampilan dari Maps tersebut. Lanjut, untuk latar belakangnya. Latar belakang dari aplikasi ini diperlukan yaitu parkir adalah tindakan atau proses meletakkan kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor atau sepeda di suatu tempat tertentu untuk sementara waktu. Tujuannya yaitu utama parkir adalah agar kendaraan dapat berhenti dan beristirahat sementara. Biasanya saat pengemudi atau penumpang perlu meninggalkan kendaraan untuk melakukan aktivitas lain. Dalam perkembangan penduduk yang pesat, masalah parkir telah menjadi tantangan signifikan di berbagai kota di seluruh dunia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan pertumbuhan populasi penduduk telah menyebabkan peningkatan permintaan akan tempat parkir yang efisien. Namun, sangat disayangkan, masalah kekurangan tempat parkir dan kemacetan lalu lintas yang akan dihasilkan dari pencarian tempat parkir yang tersedia telah menjadi dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat perkotaan. Sejalan dengan perkembangan teknologi pendekatan inovatif terhadap pengelolaan parkir menjadi sangat semakin diperlukan. Oleh karena itu, proyek aplikasi sistem manajemen parkir cerdas hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan parkir yang terus berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi aplikasi mobile, proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir dan memberikan pengalaman keamanan bagi pengguna yang lebih baik. Selain itu, aplikasi mobile sistem manajemen parkir cerdas juga memberikan kontribusi positif terhadap upaya mobilitas berkelanjutan. Dengan mengurangi waktu pencarian tempat parkir, aplikasi ini membantu mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas dan emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan. Dengan memanfaatkan teknologi mobile, aplikasi ini memberikan pengalaman parkir yang lebih efisien, personal berkelanjutan bagi pengendara, serta mendukung transformasi perkotaan menjadi lingkungan yang lebih cerdas dan berdaya guna. Lalu lanjut untuk ke bagian codingannya. Untuk bagian login activity, main activity, dan utama nanti akan dijelaskan oleh Mas Alnanda Kusuma. Silakan, Mas. Evani, cuy. Evani. Mas Evani, Mas Evani. Silakan, Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian login activity. Yang pertama ada package com.example.tugas akhir pmod. Lalu di sini ada mengimport. Silahkan dibuka Mas, importnya Mas. Mengimpor beberapa seperti codingan di sini ya. Lalu ada kelas login activity dan di dalamnya ada private let in var binding activity login binding. Lalu ada private let in var Google Sync Client dan ada private let in var out Firebase out. Lalu ada override file concrete dan ada super concrete save instance state. Lalu ada binding activity login binding inflate client inflator. Setelah itu ada file GSO Google Sync in option dan Google pada baris 34 Google Sync Client, lalu ada out Firebase dan binding sync in button. Lalu pada baris 44 ada private
fun sign-in, file sign-in intent, Google sign-in client, dan sign-in intent. Lalu pada eh, baris 49 ada private var result launcher, register for activity result. Lalu eh, di dalamnya ada activity result contract, start activity, lalu if, lalu file text, lalu ada file account. Nah, di sini adalah untuk Firebase-nya, Firebase out with Google. Lalu ada catch log Google Sign-in invalid. Lalu pada baris ke-64 ada private fund. Dan di sini untuk Firebase juga, Firebase out with Google. Lalu di baris 78 ada private fund update UI. Pada baris 85 juga ada override fund on start, dan yang terakhir companion object private console tag login activity. Dan di sini saya jelaskan main activity-nya. Ada class main activity. Di sini ada private line invar ambarukmo image view, yaitu untuk menampilkan gambar dari tempat parkir, yaitu Ambarukmo. Setelah itu ada Lipo, Wade, Pakuwon Mall, Hartono, dan Malioboro. Lalu di situ ada button and Firebase Authentication Intents. Pada baris 22 private let in var logout button. Dari ini tombol untuk logout. Lalu ada private let in var map button, itu untuk menampilkan map, tombol untuk membuka map. Dan private file Firebase out Firebase get intents. Lalu pada baris ke-26 ada override file on grid. Lalu pada baris ke-30 initially view logout button, map button, dan ini tombol-tombol untuk menampilkan parkir-parkir dari Ambarukmo, Lipo, Wade, dan Pakuan, dan sebagainya. Lalu ada check if user is logged in. Cek jika user login, jika tidak, dan redirect to login activity. Ada file Firebase user dan if Firebase user. Lalu ada baris ke-57 ada map button. Lalu baris 62 sampai 68 itu set parking place listener Ambarukmo, dan ini adalah kode-kode mapnya, map dari Ambarukmo, Lipo, Wade, Pakuwon, Hartono, dan Malioboro. Lalu ada function to set up click listener for parking place image view. Ada image view, latitude, dan longitude. Lalu ada image view set on click listener. Dan di sini ada Google Android Maps-nya dan Google Navigasi. Lalu ada package manager start activity intent. Oke, baik. Selanjutnya, Mas. Oke, untuk selanjutnya biar saya aja yang menjelaskan, Mas. Dari Maps Activity nanti diteruskan oleh Mas Evani ya. Oke, baik. Di sini terdapat package example. Terus habis itu di sini ada kelas dari Maps Activity. Dan di dalamnya terdapat private var dari Maps fragment dan ada override fun on create dari save instance step. Terus habis itu di baris ke-29 terdapat private fund setup map dari map fragment terus menuju ke super fragment manager. Terus habis itu pada baris ke-36 terdapat override fund on map ready dari Google Map ke Google Map, dan di sini terdapat dari latitude dan longitude dari beberapa titik lokasi.
Selanjutnya di sini di baris ke-44 terdapat marker dari beberapa yang nanti akan ditampilkan di dalam maps tersebut, dan untuk yang baris ke-58 sampai ke-93 itu terdapat dari titik-titik dari lokasi yang akan dituju. Lalu untuk selanjutnya di baris ke-99 terdapat view to bitmap. Dan selanjutnya untuk yang bagian utama saya jelaskan aja ya. Oke, baik. Di sini terdapat kelas utama yang dimana terdapat private latent it dari var tombol button. Terus habis itu di sini ada override fun dari on create, dan di sini terdapat dari tombol sama dengan find view by ID, dan nanti akan tombol itu akan set on click listener. Oke, baik. Untuk selanjutnya dari activity login, main, dan utama akan dijelaskan oleh Mas Alnanda. Nah, untuk activity loginnya di sini kita menggunakan relative layout dan ada beberapa ID. Ada 2 ID. Yang pertama image view, yaitu sebagai background. Itu smart packing dengan tinggi dan berat di 200 dp. Kemudian ada kedua ada ID sign in button, yaitu sebagai tombol untuk sign in atau login. Kemudian selanjutnya main activity, Mas. Nah, di activity main ini ada beberapa tampilan dan di sini menggunakan linear layout ya. Ada ID map, kemudian ID logout itu di paling atas, kemudian ID, kemudian di grid itu kita ntar dilurus ke bawah jadi kayak sejajar, kemudian ke bawah lagi untuk sebagai card, terus ada ID Ambar, Baruko, kemudian ada ID Lipomal, terus Wade, dan deskripsinya Pakuwon, Hartono, Maliboro, dan yang paling bawah itu ada ID Maps atau button Maps yang bisa menuju ke halaman Maps-nya. Itu. Terus untuk activity utama, Mas, activity utamanya itu activity utamanya itu ada 2 ID ya, ada image view ya seperti login, background, terus ada judul atau welcome to smart parking, kemudian ada button button dengan ID lanjut, itu akan mengarahkan kita untuk ke halaman selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya activity maps dan marker akan dilanjutkan oleh Mas Krisna. Oke, baik. Untuk activity maps, di sini nanti akan memunculkan dari maps tersebut dan kita akan melakukan panggilan dengan ID maps dan nanti namanya dengan menggunakan COM, Google, Android, GMS, map supported for map fragment. Lalu selanjutnya pada bagian layout. Nah, bagian layout ini nanti berguna untuk pembuatan markernya dari beberapa titik-titik lokasi yang akan dituju, misalnya seperti Ambarukmo. Nah, Ambarukmo itu nanti akan ditampilkan pada bagian linear layout, pada bagian ini yang dimana terdapat juga image view-nya. Lalu di beberapa titik-titik yang lainnya pun akan sama seperti yang dilakukan pada di Ambarukmo paling atas tadi, yang dimana terdapat linear layout, image view, dan text view. Begitu. Jadi selanjutnya di sini akan menjelaskan di bagian stringnya. Jadi di bagian string ini itu terdapat beberapa teks yang tidak bisa saya masukkan ke dalam activity tersebut. Di sini yaitu terdapat string dari name text dari yang halaman pertama tadi seperti di bagian activity utama yang terdapat welcome to smart parkir.
Terus habis itu dari beberapa titik seperti Ambarukmo Plaza dan Lipo Plaza, semua keterangannya akan dicantumkan di dalam string XML berikut ini. Lalu sudah selanjutnya akan melakukan run pada aplikasi ini. Oke, sebentar. Oke, baik. Pada tampilan aplikasi awal seperti ini, ada salam dari aplikasi masuknya ke dalam aplikasi. Lalu selanjutnya akan kita lanjutkan dan di sini akan lanjut ke dalam sign in yang dimana menggunakan Google dan di sini Google-nya itu sebelumnya saya sudah inputkan yaitu akun saya sendiri. Lalu selanjutnya akan masuk ke dalam pilihan tempat parkir yang akan kita tuju. Selanjutnya kita akan melihat ke Maps. Nah, berikut adalah hasil dari tampilan Maps yang ada. Jadi di sini dari marker layout di sini itu fungsinya seperti berikut ini. Jadi nanti akan menunjukkan dari titik-titik lokasi parkir yang akan kita tuju. Nah, lalu selanjutnya yang akan masuk ke dalam Firebase kami adalah seperti berikut. Nah, nanti yang akan masuk itu adalah inputan dari user yang telah masuk ke dalam aplikasi kita, yaitu berupa email dan tanggal dia masuk ke aplikasi kita dan terakhir untuk login ke dalam aplikasi kita. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan terima kasih dengan teman-teman dan juga Pak Guntur yang telah membimbing kita sampai sampai saat ini. Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.